lagi, artinya semasa jahiliyah Aisyah udah gede, susah amat, susah amat. Lagi mau tambah lagi, apa kata Aisyah? Aku sering lihat dia, maksudnya Nabi Muhammad. Ini hadisnya panjang. Istri-istri sahabat lagi menceritakan masing-masing sifat karakter suaminya. Apa kata Aisyah? Aku sering lihat dia datang ke rumah ayahku sebelum jadi Nabi di waktu sore. Artinya apa? Sebelum diangkat jadi Nabi, Aisyah udah gede. Itu Bukhari, Pak. Cuma kita lewatin, yang kita fokus tadi Bapak bilang, Abu Bakar udah tauhid, minuman keras diharamkan. Aisyah udah gede. Bukhari yang cerita, Ibnu Hajar al-Asqalani yang cerita, Tarikh at-Tabari yang cerita. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillah rabbi Allah hasbi Allah tawakkaltu 'ala Allah tasamtu billah fawattu amri ila Allah ma syaa Allah la quwwata illa billah. Bismillahi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyiduna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun faqad fazal man ittaqa wa khaba man tagha. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Beberapa tahun yang lalu saya mengisi di sini bersama almarhum. Almarhum senang sekali dan almarhum meminta saya rutin untuk memberikan kajian sejarah. Masih ingat ya? Bapak ingat ya? Ada lagi yang ingat? Dilalah ternyata tidak lama kemudian almarhum jatuh sakit dan saya mengatakan menghubungi beliau, nanti kalau sehat saya mau silaturahim, dan ternyata tidak lama kemudian, cukup lama ya, setahun lebih ya, almarhum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan uniknya saya diminta menggantikan tempat di mana beliau mengajar di beberapa tempat. Jadi hubungan saya dengan almarhum Pak Umay sangat dekat, juga dengan keluarga, dengan istri juga. Jadi ini saya menganggap reunian. Saya menganggap ini dari wasilah anak-anak muda yang datang ke rumah. Saya menganggap Masya Allah ini reunian banget gitu ya. Dan insya Allah ini saya malam ini mengabulkan permintaan almarhum Pak Umay, mengabulkan permintaan almarhum Pak Umay dalam mengkaji sejarah. Dan karena hari ini lagi rame-ramenya Maulid Nabi, lagi rame-ramenya di sosial media, Nabi dikatakan apa itu kalimatnya, sepeninggalan Nabi sudah terjadi perpecahan. Nabi dikatakan meninggalkan warisan anak dan menantu yang saling perang. Ada lagi belum lama viral, Nabi dikatakan tidak terurus oleh kakeknya. Ada lagi yang sudah mendarah daging di negara kita, Nabi Muhammad dikatakan miskin.
Nabi Muhammad dikatakan menikah dengan janda yang kaya. Nabi Muhammad dikatakan karyawan atau bekerja untuk seorang janda kaya. Pun Nabi Muhammad dituduh menikahi Aisyah di masa Aisyah masih kecil, dan seterusnya yang menyudutkan dan terus digembar-gemborkan oleh orientalis barat. Dan uniknya saya mengumpulkan orientalis barat itu di rumah, dan setelah mereka melakukan penyelidikan ternyata mereka tidak menemukan itu semua, dan mereka masuk Islam. Annie Bean, G.B. Shaw, dan lain-lain orang-orang yang menyudutkan Nabi Muhammad ternyata masuk Islam. Kenapa? Karena tidak menemukan hal yang demikian. Kok lucu kalau mereka yang sudah meneliti dan tidak menemukan, lalu di sini kita masih mengatakan hal itu. Bahkan Nabi Muhammad dituduh keturunan budak karena Siti Hajar yang memiliki anak Nabi Ismail, dan menuduh Siti Hajar seorang budak. Begitulah. Sementara anak-anak di sekolah ketika ditanya apa sifat Nabi Muhammad, mereka harus menjawab 4. Lebih dari itu salah. Apa itu? Siddiq, tabligh, amanah, fatanah. Coba lebih dari itu disalahin sama gurunya. Lebih dari itu disalahin. Ini membuat kita tidak pernah adil dalam mengungkap sang uswatun hasanah. Allah Subhanahu wa taala yang firmankan beliau ini sebaik-baik makhluk. Allah yang firmankan beliau ini uswatun hasanah. Bahkan tidak pernah Allah menyematkan asma Allah untuk seorang makhluk kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Belum pernah Allah mengangkat nama setinggi-tingginya selain Nabi Muhammad. Wa rafa'na laka dzikrak. Belum pernah Allah menyematkan uswatun sebaik beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Belum pernah Allah mengabulkan permintaan semuanya kecuali Nabi Muhammad. Tadi imam kita, imam ya, Masya Allah, antum imam juga, kamera juga, sound system juga, jemput aneh juga, subhanallah. Ini beliau Masya Allah ini full semuanya. Tadi imam membaca hanya ditujukan untuk Nabi Muhammad apa? Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Apapun yang Nabi kepengen, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Tuhanmu meredoi. Coba, nggak ada kemuliaan seperti itu. Sallu ala Nabi Muhammad. Di mana Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada Nabi Muhammad. Dan cukup gambarannya betapa kemuliaan Nabi Muhammad dengan satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Kalau sekiranya Quran ini kami turunkan di atas gunung, maka gunung pecah, Pak. Artinya makhluk Allah yang bernama gunung nggak sanggup menerima Quran, nggak sanggup. Kenapa nggak sanggup? Karena Allahu nurus samawati wal ard. Allah nurun ala nur. Allah nurun fauqa nur. Allah sumber segala sumber energi. Allah sumber segala sumber cahaya. Nggak bakal bisa diterima oleh makhluk kata-katanya. Bukan cuman gunung. Andai kata ditaruh di atas laut, maka laut kering. Kullau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Mari Bapak Ibu sekalian, keluarkan imajinasinya. Jangan diem karena afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Itu berhamburan dalam Al-Quran, suruh mikir.
kalau Quran ini ditaruh di atas gunung, maka gunung pecah. Pikirin, kalau gunung pecah itu butuh berapa bom untuk meledakkan gunung gitu loh. Gunung pecah loh, khosyi'am mutasaddiam, pecahnya itu berkeping-keping. Lalu bagaimana kalau gunung ditaruhnya Quran turun di atas planet Merkurius? Disuruh pikirin, maka Merkurius akan bergeser dari rotasinya. Bagaimana kalau di atas bulan? Maka bulan akan bergeser dari porosnya. Bagaimana kalau di atas matahari? Matahari akan redup cahayanya. Artinya cukuplah itu sebagai bukti dan tanda tidak ada makhluk yang sanggup menerima dimensi Al-Quran, energi Al-Quran. Dan satu-satunya makhluk yang mampu menyerap energi itu dan kemudian dari mulutnya lah sudah bisa kita terima, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra turun kepadanya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq turun kepadanya. Nah, jamaah sekalian, makhluk dengan setinggi-tingginya dimensi dan energi seperti beliau kayaknya nggak begitu deh, seperti yang digambarkan apa yang baru saya sampaikan, nggak begitu deh. Karena beliau uswatun hasanah. Kalau orang lain tidak terurus oleh kakeknya, mustahil beliau tidak terurus, karena dia uswatun hasanah, contoh terbaik. Kalau anak-anak lain nyolong mangga, mustahil Nabi Muhammad nyolong mangga. Kalau anak-anak lain ingusan, mustahil Nabi Muhammad ingusan. Kalau orang lain ditinggalkan berantakan, mustahil generasi sahabat berantakan. Kalau ada fakta atau ada data atau ada sejarah yang mencatat generasi setelah Nabi berantakan, yang salah bukan Rasulullah, yang salah yang mencatat sejarah. Tidak mungkin, karena Rasulullah itu menyatakan khairul zaman itu qarni, sebaik-baik zaman itu masa aku, dan kemudian setelahnya, bukan sekarang. Semakin rusak kata Rasulullah. Jadi nggak mungkin bisa dibandingkan kehebatan generasi Rasulullah dan para sahabatnya dengan sekarang, tidak mungkin. Maka aneh kalau ada orang berkata Islam di kita lebih baik dari Islam yang dibawa Nabi Muhammad. Tapi faktanya ada orang yang bilang begitu ya. Nah, kita doain semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman. Begitu saja Bapak Ibu sekalian. Nabi Muhammad bukan hanya siddiq tabligh amanah fatonah. Nabi Muhammad bukan hanya benar, bukan hanya menyampaikan, bukan hanya dipercaya, dan bukan hanya cerdas. Nabi Muhammad adalah bapak toleransi dunia. Nabi Muhammad adalah pelindung minoritas. Nabi Muhammad adalah pribadinya bukan cuma siddiq tabligh amanah fatonah. Nabi adalah menyenangkan, Nabi menggembirakan, Nabi memudahkan, Nabi melapangkan, Nabi ayo saya udah sebut 10 apa satu aja, satu orang satu. Nabi menyenangkan, Nabi menyejukkan, Nabi meluruskan, Nabi mendamaikan, Nabi menyatukan, Nabi memuliakan, Nabi. Guru mesti begitu. Ini sebutkan sifat Nabi Muhammad. Kalau nggak siddiq tabligh amanah fatonah disalahin, karena terpaku dengan kurikulum yang paten, yang mati, nggak bisa dirubah. Yang nggak bisa dirubah tuh Quran, Pak, bukan kurikulum. Betul apa tidak? Luaskan. Kalau saya ngajar di tempat saya berkata pada anak didik saya, sebutkan sifat Nabi selain siddiq tabligh amanah fatonah. Lo baru nyaho lo. Betul apa tidak? Sehingga anak itu melihat di buku, oh, waktu Nabi Futhu Mekah, Nabi bersabda kepada para sahabatnya, barang siapa mengganggu mereka, mereka itu siapa? Kafir, musyrik, munafik, ateis, Nasrani, Yahudi, Majusi yang tinggal di kota Madinah, yang tinggal di kota Mekah. Apa kata Nabi? Barang siapa mengganggu mereka sama dengan menggangguku. Nah,
Berarti Nabi pelindung minoritas gitu loh. Wanita di zamannya direndahkan. Nabi mensabdakan al jannatu tahta aqdamil ummahat. Nah, berarti Nabi bapak emansipasi dunia pertama. Buka lagi sejarah, tidak satupun orang Quraisy keluar kota kecuali menitipkan barangnya di rumah Nabi. Bahkan Abu Sufyan yang notabene-nya musuhnya Nabi, dia yang memusuhi Nabi. Nabi nggak pernah punya musuh. Ya. Yang notabene-nya memusuhi Nabi, Abu Sufyan, nitip barangnya di rumah Nabi, emas-emasan di rumah Nabi. Berarti Nabi bapak pegadaian pertama di dunia yang mengatasi masalah tanpa masalah. Iya kan? Luaskan gitu loh, berlaku adillah kepada Nabi, jangan cuma sidik tablik amanah fatona. Buka lagi di sejarah, ternyata Nabi adalah orang pertama yang berdagang ke Syam, ke Habasyah, mengutus Habasyah. Syam itu Suriah, Libanon, Palestina, ke Yaman, membawa 200 ekor unta. Berarti Nabi eksportir pertama di dunia. Buka lagi di sejarah, ternyata Nabi kita dititipin barang sama semua orang kaya dari suku Quraisy. Abdurrahman nitip, Abdurrahman bin Auf, Khadijah nitip, Abu Bakar nitip, Umar bin Hisham nitip, ya kan? Abu Jahal nitip. Oh, berarti beliau bukan karyawan Khadijah, karena semua orang nitip barang sama Nabi. Sama dong di Carrefour, Unilever nitip, Sayap Mas nitip, baterai ABC nitip, susu Ultra nitip, sarden nitip, Denko nitip. Oh, berarti Nabi wholesaler pertama di dunia. Luaskan pikiran kita dengan begitu, Pak. Jadi kita lempeng mendapatkan sejarah utuh. Sekarang giliran Bapak, waktu udah habis, Isya jam 7:02, ada tanya jawab 15 menit, kelar. Billahi taufik wal hidayah, udah. Nabi mengajarkan kul huwallahu ahad di zamannya ketika orang jahiliyah. Nah, berarti Nabi bapak ketuhanan yang Maha Esa. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Ketika ada orang Yahudi mati, udah jadi bangke, lewat, Nabi berdiri menghormati. Berarti Nabi bapak kemanusiaan yang beradil dan beradab, karena dia mengadabkan manusia siapa saja. Yahudi udah mati masih dihormati, apalagi yang masih hidup, apalagi bukan Yahudi. Kita sering disempitkan oleh sejarah yang mengatakan Nabi Muhammad itu mempersatukan kaum Ansor dan Muhajirin. Betul salah? Betul salah? Betul, tapi koma. Karena Nabi juga menyatukan suku Aus dan suku Khazraj. Nabi juga menyatukan kaum Nasrani. Nabi juga menyatukan kaum Yahudi. Sehingga kalau cuma dikatakan Nabi menyatukan kaum Muhajirin dan Ansor, kurang Pak Kiai, Pak Ustadz, kurang. Nabi menyatukan semua suku, ras, kelompok, golongan di Madinah. Maka Nabi juga bapak persatuan. Nabi juga bapak Bhinneka Tunggal Ika, karena beliau menyadari bersatu semua. Bahkan beliau mensitir firman Allah, ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah yang menciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, untuk apa? Saling ngata-ngatain? Enggak, lita'arafu, saling kenal, saling ta'aruf. Nabi juga yang mengajarkan pertama kali musyawarah dan mufakat. Artinya Nabi bapak musyawarah dunia.
Nabi paling marah kalau tidak adil. Bahkan kepada Yahudi, bahkan kepada Nasrani, Nabi berlaku amat sangat adil, dan Nabi menghukum orang-orang Islam yang berlaku kasar kepada mereka, sebagaimana Nabi juga menghukum orang Yahudi yang berlaku kasar kepada umat Islam. Sehingga Nabi juga bapak keadilan sosial. Pantas nggak kalau saya katakan Nabi adalah bapak Pancasila? Pantas tidak? Nabi bapak Bhinneka Tunggal Ika. Pantas tidak? Karena memang faktanya demikian kok. Saya menyimpulkan Piagam Madinah yang 47 pasal dengan 8 pasal biar gampang dihafal. Sebelumnya saya simpulkan 17, rupanya susah dihafal juga. Saya simpulin 8. Satu, kesimpulan terkandung dalam konstitusi Nabi, ketakwaan kepada Allah, yaitu Tuhan yang Maha Esa, sila pertama. 2, Nabi mengajarkan persaudaraan, kemanusiaan, persamaan, keadilan yang beradab, sila kedua. 3, Nabi mengajarkan persatuan tanpa melihat suku, ras, golongan, dan latar belakang. 4, Nabi mengutamakan musyawarah, kesepakatan dalam memutuskan sosial kemasyarakatan. 5, Nabi mengajarkan prinsip keadilan bagi semua warga Madinah, harus dirasa tanpa perbedaan status sosial. Bahkan Nabi mewajibkan zakat kepada orang Islam, di saat yang sama Nabi mewajibkan pajak kepada non-Islam. 6, Nabi menyatakan negara harus melindungi semua warga, tidak boleh ada diskriminasi, paksa, intimidasi, baik dalam kehidupan beragama maupun kehidupan sosial. Nabi memesan kepada semua sahabat Nabi, tidak boleh ada yang dipaksa untuk masuk ke dalam agama Islam. Nabi bahkan menjamin semua orang berhak beribadah sesuai dengan yang diyakininya. Bahkan Allah juga menyampaikan dalam surat Al-An'am 108, haram hukumnya menghina agama orang, menghina Tuhannya orang, menghina tempat ibadah orang, menghina simbol-simbol, diharamkan oleh Allah. Al-An'am 108. Di saat yang sama, Heraklius di utara harus semuanya sama agamanya dengan Heraklius, yaitu Protestan. Kalau nggak dibunuh atau disuruh keluar dari kota Romawi. Di sebelah timur ada kerajaan Najasmi, Majusi, Manggus rajanya. Kalau nggak sama, kalau nggak Majusi dibunuh atau keluar dari negara Majusi. Persia. Di sebelah barat ada kerajaan, jazakumullah, terima kasih, ada kerajaan Habasyah, Najasyi nama rajanya, agamanya. Kalau nggak ikut agamanya dibunuh atau keluar. Tapi Nabi mengatakan apa? La ikraha fiddin, nggak boleh dipaksa. Lakum dinukum waliyadin, nggak boleh ganggu. 7, pertahanan dan keamanan serta perlindungan terhadap negara harus menjadi tanggung jawab semua warga. Nabi menyatakan baik muslim maupun non muslim harus melindungi negara Madinah dalam serangan musuh. Bahkan Nabi pertama kali di dunia yang menerapkan paspor dan visa. Dalam pasal 45 Piagam Madinah, Nabi menyatakan semua warga Madinah boleh keluar masuk negara, tetapi kalau warga bukan warga Madinah harus lapor. Bukankah itu paspor dan visa? Pasal 8, prinsip gotong royong dan tolong menolong menjadi dasar dalam pengambilan keputusan setelah musyawarah mufakat. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini yang mesti kita kedepankan saat ini. Saya tidak sempat membahas semua isu yang saya lontarkan di depan, namun bukan berarti itu kita tidak berjumpa lagi. Insya Allah kapan-kapan kita berjumpa lagi dengan kajian khusus sejarah. Dan sebagaimana amanah dari pengurus, saya harus menyediakan waktu tanya jawab dan persis berhenti ketika azan, yaitu jam 19.03. Ada waktu 10 sampai 12 menit, silahkan kita buka forum tanya jawab. Mana yang mau dibahas, mana yang mau diperdalam dari isu-isu yang tadi di awal saya sampaikan. Fadl. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya ini Pak Ustaz, masalah hadis bahwasanya Nabi pernah berkata, kalau nggak salah Pak Ustaz,
ana Madinatul Ilmi wa Ali yubabuha. Tapi banyak hadis-hadis itu diriwayatkan bukan dari Ali tapi banyak dari Aisyah dan sahabat Abu Hurairah. Terima kasih Pak Ustaz. Hussein Haikal dalam bukunya Hayat Muhammad, seorang sejarawan tulen dari Mesir, menyatakan, saya membaca di bukunya, lengkapnya nggak begitu, itu diambil depan sama buntutnya doang. Lengkapnya adalah saya kotanya ilmu, gudangnya ilmu, Abu Bakar atapnya, Umar dindingnya, Utsman fondasinya, jendelanya, dan Ali pintunya. Yang diambil depan nama belakang Abu Bakar, Umar, Utsman dihilangin, gitu ya. Baik, jemaah ada lagi? Kalau tidak ada langsung nanti lanjutkan materinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, saya kadang-kadang tanya dengan Ustadz atau Kiai, antara satu berbanding ya, beda-beda. Saya menanya mengenai Nabi Muhammad ya, beliau kan istrinya 12 ya, tapi beliau membuat aturan waktu itu harus 4. Itu aturannya waktu beliau udah 12 baru aturan Allah turun 4, atau memang Allah memberikan suatu keistimewaan kepada Nabi Muhammad? Terima kasih. Nabi Muhammad SAW berbilang istrinya tidak satu pun yang dilamar kecuali Hafsah. Itu yang perlu dicatat. Itu yang perlu digarisbawahi. Kalau jujur nih sejarawan ini, lihat coba mana buktinya Nabi melamar Khadijah. Khadijah yang melamar Nabi, dan kemudian Nabi baru mengembalikan lamaran dan melamar Khadijah. Dengan siapa Bapak maksud? Dengan Zainab. Allah yang perintahkan untuk menghapus sistem anak angkat. Di budaya Arab pada waktu itu orang tuh mengangkat anak dan menjadi waris, nggak boleh. Bagaimana cara menghapusnya? Allah perintahkan Nabi menikahi bekas anak angkatnya, yaitu Zainab binti Jahsy. Jadi bukan Nabi yang kepengen, Allah yang suruh. Nabi menikahi Siti Aisyah. Siapa yang suruh? Malaikat Jibril, Allah tentunya. Malaikat Jibril mendatangi Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, ini istri anda. Didiamin Rasulullah, ya Rasulullah, ini istri anda. 3 kali Pak, 3 hari berturut-turut. Lalu Nabi tidak melamar Siti Aisyah. Nabi Muhammad datang ke tempat Abu Bakar Siddiq sebagai ayahnya dan berkata, ya Abu Bakar, telah datang kepadaku malaikat Jibril dan berkata begini. Madza ra'yuk ya Abu Bakar? Apa pendapatmu ya Abu Bakar? Abu Bakar lari keluar dan mengatakan Nabi Siti Aisyah dilamar oleh Nabi Muhammad. Kalau istilah kita tak dulu belum mau apa-apa gitu kan, tapi nggak mungkin Nabi mengecewakan Abu Bakar Siddiq. Nabi menikahi Maria Al-Qibtiyah. Kenapa? Karena memang pada waktu itu pertukaran, ini Raja Mesir yang memberikan, dan Nabi seharusnya memberikan anak wanitanya, tapi nggak mungkin Nabi berikan, sehingga Nabi berikan upeti yang lain. Ketika Nabi hijrah kembali ke Mekah, ini diperintah, betul-betul diperintah, wa mayantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Karena apa? Karena rumah Abu Sufyan, pemimpin itu kalau nggak dilakukan habis dibakar masa Pak. Maka Nabi menikahi anaknya itu Habibah binti Abi Sufyan. Ya, jadi semua perintah Allah. Mustahil Nabi begitu kecuali perintah Allah. Dan Allah memang membatasi. Perihal 4 juga kontroversi, juga bukan berlaku bagi bapak, bukan berlaku bagi saya, bagi khusus wanita yang betul-betul rela. Kalau enggak ya nggak bisa juga Pak, nggak bisa juga. Yang harus terelakan wanita. Kenapa? Al-Musanat di situ apa namanya? Kalau mau itu nanti kita bahas lebih lanjut, sebab harus dibongkar tafsirnya ya. Kalau saya berprinsip satu Pak, karena itu keadilan yang sangat berat kecuali orang-orang khusus tertentu, dan itu menjadi kerelaan dari si wanita sendiri. Kenapa? Karena ma'qabalakum itu menunjukkan orang-orang itu rela sebelumnya, jadi bukan setelahnya. Dan Nabi tidak pernah melakukan hal yang demikian kecuali betul-betul perintah Allah. Mengenai Nabi menikahi Siti Aisyah di masa kecil,
Ibu-ibu perlu dibahas nggak? Perlu? Cukup satu hadis ya, Bukhari Muslim yang meriwayatkan. Ibu berpikir sebentar. Saya kasih satu clue aja. Aisyah berkata, aku tidak pernah melihat ayahku Abu Bakar Siddiq minum minuman keras, baik semasa jahiliyah maupun masa kenabian. Siapa yang bisa nangkap artinya apa? Silakan, mic-nya dikasih coba. Jangan dari saya, dari jamaah. Dari ibu-ibu saya minta. Ibu-ibu artinya apa? Artinya apa, Bu? Aisyah berkata, ini ada dalam kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, dalam berbagai kitab ada semua. Dalam kitab Ibnu Hajar juga ada, dalam kitab Astagfirullahaladzim, At-Tabari juga, itu At-Tabari paten di kitab dah. Bukhari meriwayatkan, Aisyah berkata, aku tidak pernah lihat ayahku minum minuman keras, baik masa jahiliyah maupun masa kenabian. Artinya apa? Coba kasih mic-nya, Pak. Kata Aisyah, aku tidak pernah lihat ayahku minum minuman keras dan menyembah berhala, baik semasa jahiliyah maupun semasa kenabian. Artinya apa? Artinya mengharamkan minuman keras. Enggak. Ayo. Memang harus nalar sejarah itu. Saya sampai bikin buku saking gemesnya meluruskan sejarah Islam. 5 jilid, ini jilid 2, 500 halaman untuk meluruskan sejarah Islam. Silakan siapa di belakang. Apa artinya? Bapak-bapak boleh silakan, Pak, jangan dari saya. Silakan. Apa saya, Pak? Nanti dulu. Abu Bakar sudah mengenal tauhid. Nggak nyambung. Minuman keras diharamkan. Nggak nyambung. Perhatikan angkanya. Perhatikan. Kata Aisyah, aku tidak pernah lihat. Nah ini survei saya, sehingga orang masih percaya aja dengan yang mengatakan Nabi menikahi Aisyah umur 9 tahun. Dengerin makanya sekali lagi. Aisyah berkata, aku tidak pernah lihat ayahku, ayahnya Abu Bakar, minum minuman keras maupun nyembah berhala, baik masa jahiliyah maupun masa kenabian. Artinya apa? Silakan. Artinya, biar lebih tepat lagi, artinya semasa jahiliyah Aisyah udah gede. Susah amat. Lagi, mau tambah lagi, apa kata Aisyah? Aku sering lihat dia. Maksudnya Nabi Muhammad. Ini hadisnya panjang. Istri-istri sahabat lagi menceritakan masing-masing sifat karakter suaminya. Apa kata Aisyah? Aku sering lihat dia datang ke rumah ayahku sebelum jadi Nabi di waktu sore. Artinya apa? Sebelum diangkat jadi Nabi, Aisyah udah gede. Itu Bukhari, Pak. Cuman kita lewatin, yang kita fokus tadi Bapak bilang, Abu Bakar udah tauhid, minuman keras diharamkan. Aisyah udah gede. Bukhari yang cerita, Ibnu Hajar Al-Asqalani yang cerita, Tarikh At-Tabari yang cerita, Durratun Nasihin yang cerita. Ya. Semua kitab cerita begitu. Dan ditambah 13 tahun Nabi dakwah di Mekah, belum juga dinikah. Ditambah 2 tahun di Madinah, belum juga dinikah. Lalu dari mana sumbernya 9 tahun? Dari Bukhari juga. Tetapi dari Hisham bin Urwah, yang bukan dari Aisyah sendiri. Hisham bin Urwah berkata,
Nabi menikahi Aisyah umur 9 tahun. Yang berkata Hisham bin Urwah, bukan yang bersangkutan. Yang bersangkutan berkata, aku gadis remaja ketika surat Al-Qamar diturunkan. Hadis riwayat Bukhari. Sementara surat Al-Qamar tahun ke-6 kenabian. Makanya saya bilang ngaji jangan separuh, ngaji sejarah yang utuh biar jelas sejarahnya. Nabi uswatun hasanah. Nabi uswatun hasanah, Pak. Jangan lupa uswatun hasanah. Apa kurang hadis-hadis yang saya bacakan itu? Bagaimana dengan sejarah perang Uhud dan perang Badar? Aisyah itu yang bawa gerabah itu bawa galon gede. Aisyah yang gotong syahid dengan Asma, dengan Fatimah binti Khattab. Itu PMI-nya perang Badar, perang Uhud, dan belum dinikah oleh Nabi. Udah dewasa, 23 tahun minimal usianya ketika dinikah oleh Nabi. Ya, terima kasih pertanyaan Bapak telah membuat saya jelaskan. Ustaz, mau tanya lagi. Di belakang dulu tadi, kasihan gantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya pernah baca di Bukhari bab awal bahwa Nabi diutus untuk memerangi manusia sampai manusia berkata la ilaha illallah. Sepertinya agak kontradiktif dengan la ikraha fiddin. Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih. Memeranginya dengan apa? Karena Quran memerangi lebih hikmah wal mau'izatil hasanah juga. Gitu loh, Pak. Dan tidak pernah Nabi memulai satu peperangan. Ayo silakan Bapak sebutkan. Atau sahabat, jangankan Nabi, sahabat yang memulai satu peperangan. Silakan. Perang apa yang dimulai oleh sahabat? Perang apa yang dimulai oleh Nabi? Perang Badar. Nabi diserang, makanya saya nggak pernah sebut perang. Saya sebut penyerangan. Karena Nabi nggak pernah perang, Nabi diserang. Itu yang mesti kita luruskan. Nabi nggak pernah nyerang, Pak. Nggak bakal. Karena ayatnya cuma apa? Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Diizinkan berperang bagi orang yang diperangi. Begitu, Pak. Jadi perang Badar, Nabi diserang di Bukit Badar. Perang Uhud, Nabi diserang di Jabal Uhud. Perang Khandaq, Nabi diserang dan membuat parit. Begitu perang Mu'tah, Nabi diserang di kota Mu'tah dekat Jordan. Dan seterusnya. Nabi nggak pernah melakukan penyerangan. Nabi mendakwahi. Buktikan dengan surat Nabi dong. Ilal Hiraqil Azim, kepada Heraklius yang mulia. Min Muhammad Rasulullah, dari Muhammad Rasulullah. Aslim taslam. Islamlah kau akan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Nggak mau, ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena la ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Nabi yang menyampaikan, Allah yang menyampaikan itu, dan Nabi sampaikan lakum dinukum waliyadin. Jadi menyerangnya dengan apa? Karena penyerangan tidak berarti dengan senjata, penyerangan tidak berarti dengan pedang, juga tidak berarti dengan yang lain. Begitu. Kalau dihubungkan dengan sejarah lebih detail lagi. Makanya saya mengkhususkan hanya memperdalam sejarah. Fikih banyak, tauhid banyak. Tapi saya mengkhususkan sejarah. Bertahun-tahun belajar sejarah, lebih daripada 30 tahun, sampai membuat kitab sejarah sampai yang kelima. Ini kitab yang kelima, ya. Ada sejarah Aqsa, sejarah Ibrahimi, meluruskan sejarah, meluruskan tauhid. Dan ini penjuk ini sampai Islam masuk di Nusantara, gitu ya. Ini dikasih hadiah buat peserta. Gitu ya Pak ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Oh ya, ini materi udah saya fotokopi. Boleh dibagiin biar peserta bawa pulang ada oleh-olehnya. Ya enggak asik enggak? Makasih. Kok gue yang makasih lu? Ada lagi silakan. Kita udah menjelang Isya ini. Satu lagi. Terakhir. Iya. Ada lagi.
Ustaz, satu lagi Ustaz. Fadlu. Buku apa yang bagus untuk dibaca untuk meluruskan banyak masalah di sejarah? Baik, ini pertanyaan pamungkas yang paling top. Satu, buku gue. Ada di sana ya. Saya mencantumkan 100 lebih buku untuk menyusun ini. Ya, 100 buku lebih sejarah untuk saya habiskan untuk menyusun ini. Namun ini sejarahnya sangat global, sangat detail, sampai 3 jilid gitu. Kalau Bapak mau baca sejarah Nabi saja, saya sarankan 1, Munawar Khalil. Yang kedua, Khalid Muhammad Khalid, orang Mesir. Yang ketiga, Hayat Muhammad, namanya Husain Haikal, sama saya. Yang keempat, pakar sejarah dari India, Yusuf Al-Kadahlawi. Yang kelima, asing, nggak tahu masih ada terjemahan Indonesianya apa enggak. Itu aja deh Pak, itu udah banyak banget juga kalau baca, beneran serius. Kelengkapannya itu Ar-Rijal Haula Rasul, terjemahannya 60 karakteristik sahabat Nabi. Dengan membaca itu banyak sekali pengetahuan yang bisa didapat. Dan raja di rajanya buku sejarah Tarikh At-Tabari yang 36 jilid, yang 26 jilid, maaf, yang 26 jilid. Nah itu udah ada terjemahannya tuh Pak, udah ada terjemahannya. Tarikh At-Tabari lengkap selengkap-lengkapnya, dia menceritakan melalui Al-Quran satu persatu gitu. Juga kalau mau Bidayah wa Nihayah, itu detail tahun demi tahun, dan itu saya masukin semua dalam buku yang saya susun begitu. Terima kasih. Udah isya kelihatannya nih. 3 menit lagi Ustaz. Itu dibagikan ibu-ibu juga supaya bisa melihat dan mengagumi Nabi Muhammad dari sisi yang lain. Beliau politikus, beliau ekonom, beliau bankir. Belum saya cerita, beliau bankir pertama di dunia. Beliau kepala bank pertama, beliau peletak dasar asuransi, dan lain-lain masih banyak yang harus kita perdalam. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi wasallam. Di closing 3 menit lagi. Baik, jamaah sekalian dimuliakan Allah. Closingnya adalah jangan pernah berhenti belajar sejarah. Allah yang suruh, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Lebih daripada 70% dalam Al-Quran itu sejarah yang Nabi ceritakan para Nabi bagaimana dan seterusnya. Dan ini harus kita luruskan. Ya, saya membahas sejarah di Masjid Ittihad setiap Selasa. Ya, setiap Selasa. Sekarang lagi setiap Selasa udah 6 tahun gak kelar. Membahas di Masjid Raya Bintaro Jaya udah 4 tahun nggak kelar. Membahas di Pondok Indah sampai saya dikeluarin. Membahas di berbagai tempat soal sejarah, dan ini ternyata semakin hari semakin haus orang dengan sejarah. Maka kita perlu mendampingi Quran, hadis, tarikh. Bukankah di masa pesantren kita belajar akidah, akhlak, belajar tafsir, belajar hadis, dan belajar tarikh? Jangan putus, apalagi sejarah kita sangat-sangat fatal errornya. Di antara yang fatal error adalah masuknya Islam ke Indonesia melalui pedagang Gujarat dari India tahun 1436. Saya menelusuri jejaknya, dan saya sendiri yang menemukan sebuah makam di perbatasan Medan Aceh. Makamnya bertuliskan tahun 635 dengan bertuliskan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Artinya 3 tahun Nabi wafat tahun 632, sudah ada yang tiba di Aceh, dan dia adalah keluarga Ibn Mas'ud.
yang dimakamkan di Sibolga yang disebut makam tinggi di daerah Desa Barus namanya. 644 sudah tiba utusan Utsman bin Affan di kota Kalingga atau Holing dalam bahasa Cinanya, itu negara di atas kota Jepara. 711 sampai 718 sudah masuk Islam juga melalui di Palembang, Jambi, diterima dengan baik oleh Raja Sri Indra Farman, dan ada surat menyurat antara Raja Sri Indra Farman dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz di zamannya. Fakta-fakta ini kenapa diabaikan? Wallahu a'lam bishawab. Lawan dan faktakan, apalagi Presiden Jokowi dan orang-orang organisasi konferensi Islam yang diundang sudah pernah mengunjunginya. Artinya Pak Jokowi telah mengakui, ya, diundang oleh Pak Jokowi pada waktu itu organisasi konferensi Islam yang konferensi di Bandung diundang, dan sama-sama menyaksikan makam tinggi, makam-makam para sahabat Nabi. Kalau Presiden sudah mengakui, kenapa kita nggak rubah sejarahnya? Doakan buku ini akan saya ajukan kepada DPR RI untuk dengan pendapat dengan Pak Nadiem Makarim agar sejarah bisa diluruskan dan anak-anak kita bangga dengan Islam, bangga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in billahi taufiq wal hidayah wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.